Saya Maraneka Saputra sebagai leader. Saya Andi Cahaya Ramadan sebagai safety. Saya Haikal Nuryansyah sebagai teknisi. Saya Tommy Dramendra sebagai engineer. Kami di sini akan menjelaskan tentang preventive maintenance dan predictive maintenance pompa air. Mesin ini menggunakan tenaga listrik. Nah, listrik dialirkan melalui kabel ini, masuk dari itu sudah tuh masuk di indikator masuk ke motor listriknya. Sudah tuh di dalam sini itu ada impeller. Ini di dalam ini ada impellernya. Ini di luarnya ada ini cover. Sudah tuh di sini ada poros. Baru di dalamnya ada juga impeller lagi. Nah, yang ini namanya input. Yang di sini outputnya. Baik, di sini saya sebagai leader, saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja mesin pompa air yang ada di depan kita ini. Yang pertama yaitu karena mesin air ini menggunakan alur listrik, kita menggunakan kabel yang terutama. Dari kabel yaitu kemudian masuk ke motor. Di dalam bagian motor ini terdapat spool atau tembaga yang berguna untuk menggeraknya. Kemudian di dalam ini ada as, spool tadi itu diputar dengan as. Kemudian ada bearing juga di dalam sini berputar. Guna as tadi untuk memutar impeller yang ada dalam ini. Karena ini juga berfungsi untuk menghisap air atau fluida, baik air maupun gas, cairan. Nah, ini tempat untuk daya hisapnya atau inputnya. Kemudian di atas ini adalah daya buangnya atau outputnya dari fluida tersebut. Untuk perawatan mesin ini kita melakukannya harian, mingguan, dan bulanan. Untuk harian kita perlu membersihkan area mesin ini karena di bagian sirip-sirip ini berfungsi juga untuk pendinginan daripada motor penggerak ini. Kemudian kita cek lagi di kipasnya apakah ada kotoran yang menyumbat, karena ini juga dari kotoran tersebut dapat memperlambat gerak dari motor. Kemudian perlu dicek apakah, kan dari sini kita memerlukan pipa atau selang. Perlu dilihat dari pipa tersebut ada kebocoran atau selang tersebut ada kebocoran atau tidak. Kemudian dilihat juga dari dalam ini, dari in maupun outputnya, apakah ada kotoran yang menyumbat untuk memperlambat laju aliran tersebut. Kemudian untuk mingguannya kita sama saja. Yang membedakannya di bulanan yaitu perlu pelumasan di dalam bearing ini. Pasti di dalam motor ini terdapat bearing untuk sebagai penggerak daripada as, sebagai pengganjal untuk memperlancar menggerakkan impeller. Oke, kita di sini akan melakukan predictive maintenance, yaitu 1. Pengecekan suhu, 2. Pengecekan getaran, dan 3. Pengecekan stabilan RPM. Yang kita tahu di sini standar RPM-nya yaitu 2850. Nanti kita akan mengecek lagi berapa RPM mesin ini setelah dihidupkan. Pengecekan suhu dan pengecekan getaran. Oke. Sekarang untuk getaran lagi, kita pengecekannya di motor ya. Oke, getarannya di 13,2. Dan kita cek suhu di bagian motornya.
53,4. Normalnya itu 20 sampai 50 derajat. Itu normal. Saya akan menjelaskan JSA-nya. Untuk pemeriksaan pompanya, potensinya, jika ada debu, resikonya bisa iritasi mata. Cara penanganannya menggunakan sarung tangan atau masker. Yang kedua, cek suhu motor. Potensinya permukaannya panas, resikonya luka bakar. Penanganannya jangan menyentuh dan memakai sarung tangan. Selanjutnya, periksa kebocorannya. Potensinya bagiannya berputar, risikonya tangan terluka karena terhisap. Penanganannya jangan mendekati bagian kebocoran. Selanjutnya, cek kelistrikan. Jika potensinya terkelupas, risikonya tangan sentrum. Penanganannya jangan menyentuh dan segera memperbaikinya. Selanjutnya, uji setelah perawatan. Potensinya putaran motor sangat kuat, risikonya cedera akibat putaran. Penanganannya pasang kembali dengan presisi dan pas sesuai prosedurnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang spesifikasi tentang pompa rotary. Baik, di sini ada daya sekitar 0,75 kW. Itu di kecepatan putaran speed sekitar 1400 rpm. Nah, itu di tegangannya ada sekitar 220 volt. Sudah tuh arus listrik sekitar 5,2 watt 5,2 ampere maksud saya. Selanjutnya ada frekuensinya sekitar 50 Hz. Di sini juga ada kapasitor sekitar 40 volt atau 40 F. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen dari pompa rotary, yaitu yang pertama yaitu motor. Ini motor listrik. Yang kedua yaitu kipas. Ini switch on. Ini ada asnya. Ini in, ini out. Kemudian di dalamnya ini ada bearing. Di bearing itu ada seal. Kemudian ada roda gigi. Ini ada switch on, switch off. Di pompa rotary ini ada namanya kopling atau penyambung penggerak. Nah, sini kita harus memperhatikan apakah ininya tidak sejajar dengan lawannya atau tidak lurus. Nah, ini juga dapat mempengaruhi laju gerak dari mesin pompa rotary ini. Ini perawatannya yaitu, kalau perawatan preventifnya yaitu misalnya harian membersihkan dari bodi motor, pembersihan area kipas. Kalau mingguannya itu pembersihan antara dalam in atau outnya. Kemudian pemeliharaan atau pembersihan naik bulanan, yaitu pelumasan pada bearing di dalam ini dan melumasi yang agak-agak kurang pesat lah ibaratnya, itu yang dapat memperhambat putaran pada motor pada mesin pompa rotary ini. Oke, kalau predictive maintenance-nya yaitu
pengecekan suhu, pengecekan getaran, dan pengecekan RPM. Pertama yang kita lakukan pada produktif maintenance yaitu pengecekan getaran. Pengecekan getaran dia bisa di sini, dan di meteran. Oke, getarannya di 22. Kemudian kita cek suhu. Oke, suhu kita di 44,5 tadi ya. Oke.